Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18 dan bacaan dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 3 ditambah dengan ayat 13 sampai 24. Diikat oleh topik atau tema kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Habal gaon ni Jehovah di bagasan sude nati nopana. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 adalah percakapan dengan Nikodemus. Khotbah kita dari ayat 13 sampai 18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Dihubungkan dengan topik minggu kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Habal gaon ni Jehovah di bagasan sudi natinopana. Nah saudara, perikop khotbah kita ini mulai dari ayat 1 sampai 21 merupakan catatan penulis Injil Yohanes sendiri tentang isi percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang Sanhedrin agama Yahudi yang disebut nomodidaskalos. Nomo atau nomos artinya hukum, aturan, undang-undang, dan didaskalos artinya teacher atau guru, atau juga the great teacher, yakni guru besar atau profesor dalam bahasa akademis kita saat ini. Jadi Nikodemus itu adalah seorang ahli pengajar, guru atau guru besar di bidang hukum keyahudian. Dia tahu, dia kuasai, dia hafal semua hukum-hukum ruhut-ruhut patik-patik Yahudi, mulai dari yang paling kecil hingga hal-hal yang besar. Nah, dia datang menemui Yesus malam-malam. Sebab dia mendengar Yesus mengajarkan pengajaran baru yang berbeda dari keyakinan Yahudi secara umum, yakni tentang kerajaan Allah dan sorga atau keselamatan. Dalam diskusi mereka berdua itu, Nikodemus sulit sekali menerima pengajaran Yesus. Sehingga Nikodemus berkata pada ayat 9, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apa yang diterangkan oleh Yesus tidak masuk akal daripada Nikodemus ini, Bapak Ibu.
Nikodemus gagal paham terhadap semua penjelasan Yesus. Meski dia sudah memiliki pengetahuan yang sangat-sangat dalam dan berperan sebagai pengajar hukum aturan teologi Yahudi, bahkan berpredikat nomo didaskalos, great teacher, profesor. Setelah diskusi berlangsung alot, dan pada akhir ayat 11, menurut Yesus, Nikodemus tidak menerima kesaksian Yesus itu. Kemudian pada ayat 12, Yesus berkata, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Nah, kemudian mulai ayat 13 dan seterusnya, inilah nats khotbah kita. Yesus mengubah pokok pembicaraan dari topik kelahiran kembali menjadi topik surga dan iman kepercayaan. Pada ayat 13, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Yesus Kristus turun dari sorga menjadi manusia di bumi, dan kemudian setelah menjalani kematian dan kebangkitannya, Dia diangkat dan ditinggikan kembali di sorga. Yesus menganalogikan atau mengumpamakan pengorbanannya di kayu salib yang memberi keselamatan bagi orang-orang berdosa yang percaya kepadanya itu dengan peristiwa ketika Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun untuk menyelamatkan orang Israel yang digigit ular berbisa. Kemudian pada ayat 16, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Nah, kata dunia di sini diterjemahkan dari kata Yunani ton kosmon, yakni kosmos atau alam semesta. Apapun yang ada dalam alam semesta ini, termasuk manusia yang tercipta serupa dan segambar dengan Allah itu, menurut Kejadian 1 ayat 26, mereka semuanya atau kita semuanya sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, manusia diberi amanah oleh Tuhan memelihara alam semesta. Itu yang disebut dengan bahasa sekarang ekologi. Ekologi ini tugas kita saat ini, agar alam semesta ini terpelihara. Ini harus kita jaga kebersihannya dan jangan ada yang merusaknya. Ini ditulis pada Almanak HKBP untuk tanggal 22 September 2024 bahwa minggu tanggal 22 itu adalah minggu memperingati ekologi atau Season of Creation dalam bahasa Inggris. Saudara, pada ayat terakhir dari khotbah kita, yakni ayat 18, Yesus menekankan iman atau kepercayaan sebagai dasar keselamatan. Di sana ditulis, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman." Nah, inilah catatan dari penulis Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang iman. Barang siapa percaya kepada Yesus itu, ia tidak dihukum. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus menempatkan kata percaya atau iman ini menjadi kunci untuk mendapatkan keselamatan itu. Tidak ada kunci lain yang bisa mendapatkan keselamatan. Bukan ilmu pengetahuan, bukan harta, bukan uang, bukan materi, tetapi apa? Iman, kepercayaan, atau dalam bahasa Yunani, pistos. Jadi Bapak Ibu jangan pernah meremehkan iman. Hanya dengan adanya iman atau pistos itulah maka Yesus Kristus menuntun kita untuk menembus bumi ini untuk memasuki kawasan sorga. Kita hidup di bumi hanya sementara saja saat ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta agar mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru sebagaimana ayat 3 dan ayat 7. Pada ayat 7 ditulis, "Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Harus, Bapak Ibu. Tidak ada alternatif lain. Itu diterjemahkan dari kata Yunani dei. Dei artinya tidak boleh, tidak. Harus. Jangan ditawar-tawar. Harus dilahirkan kembali. Ketika kita terlahirkan kembali itu, maka kita sudah memiliki hidup baru dalam iman. Dan kita diizinkan oleh Tuhan menembus
bumi menuju sorga. Menuju sorga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Habel gaun ni Jehovah di bagasan sudi natino pana, terutama bagi kita orang-orang percaya. Sebagaimana topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Habel gaun di Jehovah di bagasan sude natino pana. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, perihal sorga hanya dapat diketahui oleh Yesus. Perkuatlah imanmu kepada Yesus. Itu ayat 13. Saudara, dalam diskusi antara Yesus dan Nikodemus, Nikodemus tidak bisa memahami arti kelahiran kembali, sehingga Yesus menggambarkannya seperti tiupan angin yang hanya bisa didengar bunyinya, tetapi tidak bisa kita ketahui dari mana dan kemana arahnya, kata Yesus. Nah, demikian tentang kelahiran kembali, demikian juga tentang sorga. Tidak ada yang bisa menerangkan hakikat keberadaan seluk-beluknya kecuali hanya oleh Tuhan yang pernah turun dari sorga di dalam diri anak manusia disebut di sini, yaitu Yesus sendiri. Dengan kata lain, Yesus meminta Nikodemus agar tidak menggunakan apapun yang dimiliki, baik pengetahuannya, pengalaman, angan-angan, pikiran, dan sebagainya yang dimiliki untuk bisa memahami kelahiran kembali atau memahami sorga ini. Saudara, ini mengajar dan menyadarkan kita saat ini juga agar semakin mempercayai pribadi Yesus. Pribadi Yesuslah satu-satunya tokoh agama yang pernah turun dari sorga dan yang pengajarannya harus dipercayai mengenai sorga, mengenai hidup yang kekal, mengenai kelahiran kembali, dan mengenai keselamatan sejati. Tidak ada tokoh agama lain, baik sebelum Nikodemus, saat Nikodemus, dan sesudah Nikodemus, hingga pada zaman kita saat sekarang ini yang pernah turun dari sorga dan naik kembali ke surga, kecuali hanya oleh Yesus sendiri. Inilah yang harus menambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus, agar tidak ada yang terombang-ambing lagi imannya, Bapak Ibu, kepada Yesus. Jangan ada terombang-ambing lagi. Dan satu-satunya modal yang harus kita miliki untuk bisa mendapatkan sorga dan kehidupan yang kekal itu menurut Yesus dalam khotbah ini adalah harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Hanya ini jalan, hanya ini modal satu-satunya yang harus kita miliki. Tidak ada jalan atau modal yang lain. Dengan bermodalkan pengalaman rohani yakni dilahirkan kembali, maka kita akan mengerti sorga, memahami tentang sorga. Sorga itu tidak lagi sekedar angan-angan bagi kita, tidak hanya sekedar teori. Justru sudah pasti dan tidak perlu lagi disangsikan, kita akan mendapatkan memasukinya. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi ditinggikan. Ayat 14-15 dan ayat 18. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus mencoba menyadarkan Nikodemus tentang hakikat dan keberadaan dirinya, diri Yesus di dunia ini. Apa gambaran yang dipakai oleh Yesus tentang dirinya turun dari sorga ke dalam dunia ini? Sama seperti Musa mendirikan ular tedung dari tembaga di padang gurun. Seperti itulah keberadaan Yesus yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Saya sebut di sini yang akan ditinggikan, sebab pada waktu itu masih bicara dengan Nikodemus. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dahulu, mereka berjalan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka mengembara selama 40 tahun lamanya. Dalam perjalanan itu mereka sering mengalami keletihan, bosan atas makanan-makanan, serta berbagai-bagai pergumulan yang sulit mengiringi langkah mereka, perjalanan mereka.
Nah, sebagian besar dari angkatan pertama pun sudah mati di padang gurun itu. Akhirnya mereka sering bersungut-sungut, marah kepada Tuhan, bahkan memberontak terhadap Allah dan terhadap pimpinan mereka saat itu, Musa. Akibatnya justru Tuhan meresponi sikap kemarahan mereka itu dengan murkanya dan kemudian menyuruh ular tedung Bapak Ibu untuk memagut mereka dan banyak yang mati. Mereka pun ketakutan dan berteriak bertobat datang kepada Tuhan lewat Musa. Maka Tuhan meresponi pertobatan mereka dan berfirman agar Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruh pada sebuah tiang yang tinggi. Tuhan berpesan pada Musa, setiap orang yang dipagut ular, bila memandang pada ular itu akan tetap hidup. Tertulis dalam Bilangan pasal 21 ayat 9. Memandang, tanda kutip di sini, memandang pada ular tembaga itu berarti mau percaya, mau bertobat, mau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi orang yang mau percaya itu Bapak Ibu tidak akan dihukum oleh Tuhan, tidak akan dihukum. Nah, Bapak Ibu, Yesus mencoba menyadarkan Nikodemus lewat gambaran ini. Nah, sama seperti Musa mendirikan ular tedung dari tembaga di padang gurun itu, demikianlah Yesus menggambarkan dirinya juga akan ditinggikan. Bagaimana Yesus ditinggikan? Yesus akan ditinggikan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Di atas kayu salib Golgota itulah semua hutang-hutang dosa manusia diselesaikan dan keselamatan terbuka atau diwujudkan bagi orang-orang berdosa, tidak akan dihukum lagi. Nah, saudara, sama seperti orang Israel yang terpagut ular itu, apabila melihat ular tedung buatan Musa itu, maka mengalami kesembuhan dari pagutan ular tedung, sembuh. Maka setiap orang yang memandang dan mau percaya kepada salib Yesus, mereka atau kita akan selamat dari hukuman kebinasaan. Nah, dalam khotbah ini Bapak Ibu ayat 13-18, khotbah kita 6 ayat, tetapi kita temukan 5 kali kata percaya. Nah, ini penting. Kata percaya ini merupakan hal yang penting karena sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi, Yesus mengutamakan sikap percaya ini Bapak Ibu sebagai dasar menerima keselamatan. Nah, saudara, keselamatan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah kalau kita mau memandang salib Yesus sebagai simbol kepercayaan sepenuhnya pada Yesus. Orang yang mau memandang Yesus, orang yang mau percaya pada Yesus, maka mereka tidak akan dihukum lagi oleh Tuhan. Memang banyak orang yang lebih suka seperti orang Israel di padang gurun ini. Mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka memberontak pada Tuhan. Ini terjadi juga di zaman kita sekarang. Nah, awas Bapak Ibu, awas. Khotbah ini menyadarkan kita sekarang. Orang seperti itu akan tanda kutip dipagut oleh ular, yaitu hukuman Tuhan. Makanya hindari semua pemberontakan-pemberontakanmu kepada Tuhan. Hindari, jangan lakukan itu. Tinggalkan hidup seperti itu. Bertobatlah. Percayalah kepada Yesus yang sudah ditinggikan oleh Allah. Jangan mau beralih kepada yang lain. Pertahankan imanmu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, mari mengikut Yesus dan rela pikul salib masing-masing. Kita kuat. Saudara, kalau pada pengajaran kedua barusan tadi kita diingatkan agar memandang salib Yesus yang adalah sebagai simbol iman dan kepercayaan kita kepada Yesus, maka pada bagian ketiga ini kita terpanggil untuk memandang salib Yesus itu dalam 2 praktek yang harus kita lakukan. Apa kedua praktek yang harus kita lakukan itu? Pertama, memandang salib Yesus di sini, ingat, tidak hanya sekedar melihat atau menempatkan gambar salib di dinding atau menggunakan patung Yesus dalam rumah kita atau menempatkannya sebagai aksesoris yang tergantung di tubuh, di leher kita. Dan inilah sekarang yang diingatkan oleh khotbah ini bagi kita, yakni kita harus percaya dan beriman. Apa maksudnya kalau disebut percaya dan beriman? Mari kita menerima Yesus Kristus dalam hati dan menjadikan Yesus itu Raja di hati kita.
Dia menguasai diri kita. Kita harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Yesus. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sebut di sini Bapak Ibu memandang salib Yesus, kita mau rela pikul salib kita masing-masing. Hal itu juga diminta oleh Yesus dalam berbagai-bagai ayat-ayat firman Tuhan. Saya baca satu saja. Markus pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Nah, bagaimana wujud daripada pikul salib ini? Nah, bagaimana wujudnya? Pertama-tama, pikul salib kita masing-masing berarti memasukkan penderitaan Yesus itu dalam hati kita, dalam hidup kita, dan mengaminkannya. Kemudian itu akan berlanjut lagi dengan memikul salib kita masing-masing. Bisa saja dalam wujud kesiapan hati kita menerima dan menghadapi berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai penderitaan, dan aneka persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Kita mengalami cercaan oleh iman, fitnaan orang atas kebaikan, atas firman yang kita sampaikan. Nah, tetapi harus kita ingat bahwa ketika kita diizinkan oleh Tuhan memikul salib yang seperti itu, maka Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan akan tetap memberi kekuatan, penghiburan bagi kita dalam menghadapi semua itu, dan bahkan akan memberkati kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan putus asa, Bapak Ibu. Jangan putus asa. Tetaplah setia atas panggilan Kristus untuk pikul salib ini. Meskipun harus mengorbankan banyak hal dalam hidup kita ini untuk ikut Yesus. Percayalah bahwa dalam semuanya itu ada kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya, juga dalam hidup kita. Habal gaun ni Jehovah di bagasa sudi natino pana dohot di bagasa dirita, sebagaimana topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, Tuhan sangat mencintai kita. Ayat 16 dan 17. Nah, saudara, ayat 16 ini merupakan ayat yang sangat-sangat istimewa sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagi kita orang Kristen, pasti sudah tahu betul nats ini tuh. Tahu apa maksud dan tujuannya. Bahkan saya yakin, hampir semua kita, kalau bukan semua, kita menghafal nats yang satu ini. Namun, bagi yang tidak beragama Kristen, non-Kristen, nah, mereka akan risih mendengar nats ini dan bertanya, apa Allah punya anak dan diperanakan? Nah, betul, Allah tidak pernah beranak dan diperanakkan. Allah tidak pernah kawin-mawin. Tetapi Yohanes pasal 3 ayat 16 ini ditulis dalam rangka menerangkan bagaimana cinta kasih Allah akan dunia ini, akan hidup kita manusia. Cinta kasih Allah itu digambarkan oleh penulis Yohanes ini seperti seorang ayah, seorang orang tua, bapa mencintai anaknya. Biasanya tidak akan ada orang tua atau bapak yang menyerahkan anaknya kepada orang lain, apalagi anak tunggalnya toh. Justru sebaliknya, Allah pengasih itu memberi anak tunggalnya untuk berkorban demi dunia, demi saya, demi kita seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus itulah anak Tuhan. Dia disiksa, disalibkan, dia mati. Nah, inilah gambaran dari kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang akan bertanya kepada kita. Kalau Allah mencintai dunia, kalau Allah mencintai saya, mencintai kamu, mencintai kita semua, dengan mengorbankan anak tunggalnya, bagaimana kita mengasihi Allah itu? Bagaimana kita meresponi kasih Allah itu? Bagaimana kita menyambut kasih Allah dalam hidup sehari-hari kita? Nah, pertama-tama khotbah ini sekarang menyadarkan kita betapa berharganya kita di hadapan Allah, Bapak Ibu, sehingga Yesus rela berkorban demi kita. Berharga sekali kita di mata Tuhan. Nah, sebuah harga, sebuah nilai, sebuah values dalam bahasa Inggris selalu tergantung kepada kualitas, kepada mutu dan bobot daripada barang itu. Emas misalnya, sangat-sangat berharga. Kemudian perak juga berharga, perunggu juga berharga. Tapi di atas semuanya itu, emas lebih berharga. Kenapa? Emas berbobot berharga, mutunya tinggi,
agar semakin bermutu, maka kita harus mau dibersihkan, dikikis-kikis, digosok-gosok, diketok-ketok oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tingkatkan mutu rohanimu di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mau diolah, mari kita mau ditempa, dibentuk, diukir oleh Tuhan lewat berbagai-bagai kehidupan kita, bahkan penderitaan yang menimpa diri kita. Semua itu cara Tuhan untuk menempa kita. Dengan demikian kualitas rohani kita akan semakin berbobot, berharga. Nilai rohani kita akan semakin tinggi. Itulah bukti tanda kasih Tuhan bagi kita. Nah, kita harus responi itu dengan mencintai, mengasihi Tuhan juga. Lewat berkat-berkat Allah dalam hidup kita dan pemeliharaannya pada alam semesta ini, terlihat kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Habel gaun di Jehovah di bagasa sudi, nati nopa. Nah, sebagaimana topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024 dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18 ini. Agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa ada kebesaran Allah dalam seluruh ciptaan. Habel gaun di Jehovah di bagasa sudi natinopana, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pertengahan minggu ke-17 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami lewat pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Sekarang kami diajarkan agar kami juga hidup lahir kembali. Orang yang lahir kembali yang bisa mengerti, memahami firman, memahami rencana Tuhan, memahami surga, memahami kehidupan yang kekal, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Tuhan sangat-sangat mengasihi kami semua. Biarlah kami juga meresponi kasih Tuhan itu, menunjukkan kasih kami kepada Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik kami di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah komunitas sebagai masyarakat, di tengah-tengah alam semesta untuk memelihara alam ciptaan-Mu dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, semuanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Saya berdoa. Amin.